Baik, pada student project kali ini, kami SGDB2 akan melakukan telah kritis terhadap suatu jurnal yang berjudul Evaluation of the Accuracy of Mammography, Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging in Suspect Breast Lesions. Next. Perkenalkan, nama saya Michelle dengan NIM 021. Jadi kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia yang menyebabkan hingga 8 juta kematian pada 2008 dan diperkirakan akan meningkat hingga 11 juta pada tahun 2030. Kanker payudara merupakan kanker yang paling sering terjadi pada wanita dengan insiden 1,7 juta pada tahun 2012 dan merupakan penyebab kematian terbanyak kelima dari seluruh kejadian kanker. Penyakit ini multifaktorial dan berkaitan dengan struktur populasi, gaya hidup, faktor genetik, dan lingkungan. Angka prevalensi kanker payudara terus meningkat setiap harinya, sehingga sangat penting untuk mendeteksi kanker payudara sendiri sedini mungkin agar bisa ditangani dengan segera dan meningkatkan angka harapan hidup. Next. Terdapat sebuah kasus, yaitu seorang mahasiswi kedokteran 21 tahun, perempuan, datang ke dokter dengan keluhan utama adanya massa di payudara kirinya dengan diameter 2 cm. Berdasarkan pemeriksaan fisik, dokter belum bisa memastikan apakah massa tersebut merupakan keganasan atau bukan. Dokter menyuruhnya melakukan mamografi, tapi dia khawatir mamografi akan memaparkannya ke X-ray. Dia meminta ultrasonografi. Dia berpikir bahwa ultrasonografi lebih aman dibandingkan dengan mamografi. Masalahnya adalah dokter tidak tahu apakah ultrasonografi dapat mendiagnosis kanker payudara secara akurat dibandingkan dengan mamografi. Kemudian kelompok kami melakukan telah kritis terhadap jurnal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Next. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dari student project ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Albert Salim dengan 3 digit IM terakhir 041. Saya akan melanjutkan tentang bab 2. Jadi untuk tipe dari pertanyaannya adalah pertanyaan diagnosis, di mana dokter tidak mengetahui apakah ultrasonografi dapat secara akurat mendiagnosis kanker payudara dibandingkan dengan mamografi. Perkenalkan, nama saya Hari Prambudi Pranata dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan melanjutkan tentang clinical research question using PICO. Berdasarkan kasus dan juga pertanyaan yang sudah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, itu kita bisa formulasi clinical research question menggunakan PICO, di mana P, patient-nya itu adalah young adult female, and patient with mass in breast. Dan I-nya, intervention-nya itu adalah ultrasonografi, C-nya itu adalah komparatornya mamografi, dan juga O, outcome, adalah akurasi of breast cancer diagnosis, dan juga ultrasonografi and mamografi akurasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Setiawan dengan 3 digit background 111. Di sini saya akan terdapat simpulan dari 2 clinical research question atau pertanyaan klinis dari kasus tersebut. Yang pertama ada apakah ultrasonografi lebih efektif atau lebih akurat untuk mendiagnosa kanker payudara dibandingkan mamografi. Dan yang kedua adalah apakah ultrasonografi lebih aman dibandingkan mamografi untuk mendiagnosis kanker payudara, karena poin pertama tersebut adalah mengarahkan kepada towards dokternya sendiri, karena itu ada suatu problem karena tidak tahu apakah lebih akurat atau tidak. Sedangkan pertanyaan kedua lebih mengarah kepada pasien ini di mana tidak tahu apakah lebih aman atau tidak. Bisa lanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Gunawan dengan 3 digit yang terakhir 151. Untuk mencari best evidence, kami melihat antara 2 search engine yang populer, yaitu PubMed yang merupakan database literatur medis gratis, dan juga Google Scholar yang merupakan search engine khusus literatur yang disediakan oleh Google. Menurut sebuah studi, PubMed menunjukkan hasil 67,6% yang relevan. Sedangkan Google Scholar menunjukkan 80% hasil yang relevan. Sehingga kami menggunakan Google Scholar sebagai pencarian literatur medis. Mungkin bisa di next. Nah, keyword yang kami gunakan untuk pencarian di Google Scholars ini sesuai PICO dan clinical research question yang tadi sudah dijelaskan adalah female breast lesion mamografi ultrasonografi akurasi dengan menggunakan filter dari tahun 2017 ke atas. Dari hasil pencarian Google Scholar, kami menemukan 4 jurnal yang kami kira cocok. Mungkin bisa di next. Yang kemudian kami seleksi kembali menjadi satu jurnal yang berjudul Evaluation of Accuracy of Mammography, Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging in Suspect Breast Lesion. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan saya Hyang Ayudi dari Dumarana dengan 3 digit NIM terakhir 091. Saya akan menjelaskan tentang critical appraisal validity. Jadi, total pasien yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 103 pasien, dengan kriteria inklusi adalah pasien wanita yang pemeriksaan klinis dicurigai memiliki malignansi dan membutuhkan pemeriksaan radiologi untuk memastikan diagnosisnya, dan juga memiliki gejala klinis nyeri, massa, bloody nipple discharge, dan ulcerasi. Lalu selanjutnya seluruh pasien akan melakukan bilateral mammografi dan ultrasonografi. Dalam penelitian ini kemudian disebutkan bahwa apabila ditemukan temuan radiologi yang dicurigai sebagai kanker berdasarkan dari BIRATS atau Breast Imaging Reporting and Data System kategori 4 atau 5, maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan histopatologi sebagai gold standard. Peneliti telah melakukan validasi atau memastikan hasil pemeriksaan yang ditemukan pada masing-masing pemeriksaan radiologi dengan pemeriksaan gold standard, sehingga penelitian dapat dinyatakan valid. Namun, penelitian ini tidak memvalidasi hasil alat diagnostik pada kelompok independen lainnya, seperti yang memiliki faktor risiko lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raditya dengan 3 digit NIM terakhir 211. Jadi di sini pentingnya dari critical appraisal pada jurnal ini adalah pada pemeriksaan mamografi atau ultrasonografi yang dilakukan untuk memeriksa adanya massa pada dada. Jadi di sini keduanya sama-sama bisa menghasilkan imaging yang baik untuk melakukan pemeriksaan massa pada dada. Tapi di sini yang paling penting itu adalah untuk mengevaluasi outcome-nya dan bisa memberi tahu pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apabila perlu treatment lebih lanjut juga bisa dilakukan secara segera sebelum kankernya menjadi lebih ganas. Walaupun di sini pemeriksaannya tidak terlalu presisi untuk melaksanakan imaging apakah massanya itu kanker atau bukan, tapi tetap kita bisa memberi perhatian lebih kepada pasien itu dan memberitahu pasien itu lebih awal. Mungkin saya lanjutkan. Baik, nama saya Ida Ayu Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 071 untuk critical appraisal aspek aplikabilitas. Berdasarkan penelitian ini, pemeriksaan diagnosis yang digunakan adalah USG dan mamografi, di mana kedua alat diagnostik ini sudah umum dijumpai. Lalu untuk biaya, pemeriksaan dini pada payudara dengan USG ataupun mamografi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS sudah menanggungnya sehingga tes tersebut bisa dikatakan terjangkau. Sampel dalam penelitian ini adalah warga negara Ghana, di mana Ghana sendiri merupakan negara di Afrika Barat dengan status ekonomi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Kanker payudara adalah salah satu dari 50 masalah kesehatan yang paling umum dan juga jenis kanker yang paling umum dijumpai di negara ini dengan rate sebesar 20,4%. Data ini bisa dikatakan mirip dengan Indonesia yang juga merupakan negara berpenghasilan menengah ke bawah dan memiliki rate kanker payudara sebesar 19,48% yang merupakan jenis kanker yang paling umum dijumpai di negara ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi atau pasien di Indonesia. Kemudian, berdasarkan penelitian ini, kita juga dapat mengetahui bahwa USG memiliki sensitivitas dan spesifisitas sebesar 100% dan 80,4%, sedangkan mamografi masing-masing 73% dan 80%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa spesifisitas antara kedua alat diagnostik ini sama, namun USG memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan mamografi. Jadi untuk penerapannya nanti, dokter dapat mengedukasi pasien bahwa USG bisa menjadi pilihan saat memilih tes diagnostik. Bisa dilanjutkan? Perkenalkan, saya Pandini Matriatmi Satyawati, 3 digit NIM terakhir 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang clinical expertise dan juga patient value. Jadi berdasarkan penelitian yang ada di jurnal,
pasien yang digunakan itu adalah pasien dengan rentangan umur 30-94 tahun, di mana di sini pasiennya cukup berbeda dengan pasien kita yang berumur 21 tahun. Namun jika dilihat dari segi demografis, di sini cukup serupa dengan pasien kita, di mana di sini penelitiannya dilaksanakan di Ghana, di mana Ghana juga merupakan sebuah negara yang berpenghasilan menengah ke bawah dan juga memiliki angka breast cancer yang tidak jauh beda dengan Indonesia. Kemudian dari hasil penelitian ini juga disebutkan bahwa breast ultrasound itu bisa digunakan sebagai diagnostic imaging, di mana ini sesuai dengan keinginan dari pasien kita yang memang ingin menggunakan ultrasound dibandingkan dengan mamografi, karena dia khawatir jika menggunakan mamografi dia akan terekspos dengan X-ray. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Safika dengan NIM 131. Berdasarkan studi tersebut, USG dapat dijadikan sebagai alat diagnostik dan juga screening bagi pasien dengan lesi pada payudara. Lebih spesifik lagi, USG menunjukkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari mamografi, yaitu sebesar 100%. Studi ini menunjukkan bahwa ultrasonografi mencapai nilai positif sejati, yaitu sebesar 83,9% dalam mendeteksi lesi jinak. Studi ini menunjukkan dampak klinis yang penting yang berhubungan dengan diagnosis jika pasien memilih untuk menggunakan USG. Dampak klinis yang diterapkan juga nantinya adalah terkait dengan penyaluran informasi yang lebih baik kepada pasien terkait dengan kondisinya sehingga pasien akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik pula. Walaupun USG dapat digunakan dalam deteksi LSI, MRI juga dapat diperkirakan sebagai salah satu diagnostik yang dapat mengevaluasi kasus lesi payudara yang mencurigakan pada pasien. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa MRI dapat dikombinasikan dengan modalitas lain seperti mamografi dalam deteksi lesi di payudara. Namun, MRI memiliki spesifisitas yang rendah dan mamografi memiliki nilai sensitivitas yang rendah jika dibandingkan dengan modalitas USG. Dengan adanya hasil studi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa klinisi perlu mengimplementasikan ke dalam dunia medis dengan memberikan edukasi dan informasi yang tepat kepada pasien terkait dengan faktor risiko dan juga komplikasi dari kondisi pasien. Adapun juga konseling dibutuhkan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan evaluasi terlaksana yang lebih baik kepada pasien. Baik, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, saya Clarissa Suarkangga dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya akan melakukan kesimpulan di sini. Untuk kasus GIACAS, kami telah mencari jurnal dan menemukan jurnal berjudul Evaluation of the Accuracy of Mammography Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging in Suspect Breast Lesion, merupakan jurnal terbaik untuk menjawab kasus kami. Jurnal ini kami nilai valid, penting untuk mengevaluasi outcome, dan katanya dapat diaplikasikan ke dalam kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ultrasound bisa dijadikan sebagai pilihan pertama dalam mendiagnosis lesi payudara pada pasien kanker payudara. Hasil ultrasound juga akan lebih mudah untuk dijelasan kepada pasien sehingga pasien akan lebih mengerti kondisi mereka. Next. Sekian presentasi dari FGD kami. Terima kasih telah menyaksikan.